Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Gustina. Waalaikumsalam, Bu Goda, dan bisa saya bantu? Ya, pada hari ini saya akan melakukan wawancara Bu tentang dilema etika dan bujukan moral yang biasa terjadi di sekolahan kita. Iya. Pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi ya, Iya. artinya di sini kalau dilema etika itu adalah merupakan suatu masalah yang benar tapi bertentangan ya. Sementara kalau yang bujukan moral itu merupakan situasi di mana ketika seseorang harus membuat keputusan antara yang benar atau yang salah gitu ya. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya? Contohnya ya, misalnya tentang peraturan kita yang sekarang ini ya. Ada peraturan yang tidak berpihak kepada guru, artinya guru ada tugas tambahan tidak diberi honor diantaranya itu merupakan suatu dilema ya, itu benar tapi bertentangan ya. Tentu ada guru yang merasa keberatan mau bekerja tapi tidak mendapatkan hasil atau penghasilan lebih dari itu. Nah, diantaranya seperti itu. Oh iya Bu ya, berarti bertentangan dengan tentang keadilan ya Bu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menyelesaikan masalah ya, pengambilan keputusan. Tentunya semua permasalahan, semua tindakan itu ya harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi kita adakan rapat koordinasi ya, kemudian kita sharing di sana dengan guru-guru ya sampai kita mencapai mufakat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, seperti itu tadi. Pertama, kalau memang ada dilema etika seperti itu ya kita catat dulu. Kita catat dulu, kita tampung, kita buat istilahnya diklarifikasikan ya Bu ya. Seperti itu ya. Tapi sebelum diklarifikasikan ya, kita bawa ke rapat dulu. Dirapatkan dulu. Kalau memang di sana menyangkut urusan warga sekolah ya, kita undang komite atau masyarakat di sekitar ya, semuanya kita libatkan untuk mencapai suatu mufakat dan apa solusi yang bisa kita dapatkan untuk menyelesaikannya. Kalau masalah dua orang pribadi bagaimana? Kalau dua orang pribadi ya saya cukup saja ya, tunggu dulu ya, kita cari waktu yang tepat, kemudian pada saat keadaan sudah tepat, situasi dan kondisinya memungkinkan, saya ajak dulu ke ruangan, jadi kita bicara empat mata untuk menyelesaikan apa yang menjadi dilema. Berarti penyelesaiannya secara individual. Individual. Benar. Kemudian untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Banyak sekali tantangannya ya, karena namanya di sekolah itu ya, apalagi seorang pimpinan, tidak semua anak buah atau guru-guru itu suka dengan dia dan juga tidak semua guru-guru itu pro dengan kepala sekolah, pasti ada yang kontra tentunya ya. Nah, di sanalah letaknya kita berdiskusi ya, kita sharing lagi ya, seperti yang pertama itu tadi, kita lemparkan lagi, jadi apa kira-kira yang solusi terbaik untuk menyelesaikan dilema tersebut. Jadi bila ada yang pro silakan diutarakan di sana. Jadi kita nanti akan mencari jalan keluarnya yang terbaik. Gitu. Nanti ada pendapat, semua guru silakan menyampaikan pendapatnya, baru nanti kita satukan pendapat seperti itu. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau langsung diselesaikan di tempat itu tidak bisa. Iya. Jadi artinya memang benar kita lihat kan situasi dulu, gitu ya. Iya. Kalaupun dijadwalkan juga kadang-kadang tidak ketemu jadwalnya. Jadi hanya melihat situasi dan kondisinya ya. Kemudian ya kita seperti yang kayak saya utarakan tadi ya, bawa ke ruangan dulu, kemudian kita cari solusi yang terbaik. Iya. Dan di sana juga ya tidak bisa langsung diberikan vonis di sana, tapi benar-benar kita sharing ada masalah apa gitu. Nah, kenapa menjadi dilema? Apa yang menjadi dilema? Nah, bagaimana cara kita supaya kamu juga enak, nyaman, dan saya juga tidak perlu ada dilema lagi gitu. Nah ya, jadi tidak bertentangan. Iya, tidak bertentangan. Ya, mencari jalan keluarnya. Jadi tidak ada yang istilahnya jadwal saling salahkan, tidak ada. Tidak ada saling menyalahkan, dan itu juga tidak terjadwal. Kita lihat situasi dan kondisinya aja. Iya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Oh, jelas ada, karena di sekolah kan ada struktur ya, struktur sekolah. Di sana ada waka, saya yang bisa membantu. Ada juga ya koordinator lain ya, pokoknya yang bisa membantu tugas saya ya. Jelas ada yang membantu, dan faktor-faktornya itu tentu ya banyak faktor pendukungnya, diantaranya mungkin ada waktu-waktu yang tepat gitu ya, dan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk menyelesaikan dilema. Bisa dipanggil ya seluruh waka itu untuk membantu saya dalam menyelesaikan dilema tersebut. Kalau dari masyarakat luar ada, Bu? Oh iya, jelas itu ya. Juga dari komite. Ya, komite itu yang pastinya. Kadang-kadang juga untuk menyelesaikan sebuah masalah itu ya komite juga kita undang. Iya. Sangat berperan sekali ya, Bu ya. Iya. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang didapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ambil dari keputusan dilema etika ini? Iya, benar. Ini yang saya petik itu artinya setiap keputusan itu tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Ya. Jadi semuanya harus diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah dan mufakat. Iya, musyawarah dan mufakat. Kita ambil suara terbanyak. Jadi benar-benar ada solusi yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan dilema tersebut. Iya. Jadi semakin sering terjadi dilema etika ini, sering kita lakukan, kita selesaikan, lama-lama akhirnya bisa sendiri ya, Bu ya. Iya. Lebih mudah ya menjalaninya. Ya, berkat dari pengalaman tadi ya, Bu ya. Iya. Oh iya, seperti itu. Ya, terima kasih ya Ibu Gustina ya. Wawancara kita sudah selesai tentang dilema etika ini, dan saya berharap Ibu tetap semangat menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah di sini di SMP Negeri 2 Warkarana Selatan ini. Semoga SMP kita tambah maju ya, Bu ya. Amin. Ya, saya juga butuh dukungannya ya, Bu. Iya. Tetap semangat ya, Bu ya. Iya. Ya, terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siang ini Pak, saya sebagai calon guru penggerak dari SMP 2 Warkarana Selatan ingin mengadakan wawancara mengenai tentang pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah di mana? SD Rembang Jaya ya. Di mana itu Pak lokasinya? Di Simpang Sadar, Kecamatan Buah Kecamatan. Oh ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai tentang pengambilan keputusan, karena Bapak sebagai kepala sekolah mungkin sudah biasa selama ini melakukannya ya, Bu ya. Nah, yang pertama itu pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Bu Golda. Pegal, ayo biar ada yang biar lah. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada Ibu Golda selaku guru penggerak angkatan ke-19 dari SMP SMP SMK 2 Warkarana Selatan.
semoga saja aktivitas Ibu dan apa yang dicita-citakan berjalan dengan baik dan bermanfaat. Amin, amin. Tadi aku pertanyaan mengidentifikasi Identifikasi kasus-kasus kasus-kasus. masalah dilema etika kebujukan. Baik, berbicara tentang kasus ataupun dilema. Dilema itu kan berarti kan dua pilihan yang hampir sama, Bu ya. Iya. Oke. Jadi ketika ada kasus, ketika ada persoalan, ada permasalahan, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan di internal guru ya, pendidik ataupun tenaga pendidikan, itu pasti ada masalah dan pasti terjadi di situ dinamika ya. Iya. Jika terjadi dua permasalahan yang bersamaan dan sama-sama perlu kita selesaikan, nah ini yang disebut dengan dilema, mana yang terlebih dahulu. Kalau itu terjadi pada kami dan memang itu pernah saya rasakan di lingkungan sekolah, pertama kali betul kita identifikasi dulu, kita pelajari dulu asal muasal sumber atau Permasalahan ini. iya, pokok permasalahan tadi apa? Pokok permasalahan yang satu apa itu apa namanya? Dasar permasalahan itu dimulai dari mana akar permasalahannya? Mulai dari yang B pun sama. Kenapa terjadi ini? Apa seperti ini? Harus bagaimana? Identifikasi keduanya. Nah itu Bu, ketika kita sudah benar-benar pelajari kedua-dua, itu kita akan tahu skala prioritas mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Iya. Yang menjadi bahan pertimbangan adalah waktu. Yang mana yang terlebih dahulu mendesak harus kita selesaikan. Yang kedua efek yang akan timbul dari permasalahan tersebut jika tidak segera diselesaikan. Itu nanti kan skala prioritas. Nah, itu cara mengidentifikasinya. Oh iya. Nah sekarang kita masuk yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Cara saya mengambil keputusan di sekolah, baik itu kasus ringan, sedang atau berat seperti yang Ibu tanyakan. Saya selalu melibatkan sivitas akademika yang ada di lingkungan sekolah. Terutama adalah dewan guru yang ada di situ. Tidak jarang, artinya sering Bu ya, saya setelah keputusan, saya selalu rapat bukan dengan komite saja, tapi dengan seluruh wali siswa saya sering kumpulkan. Oh ada kebutuhan ini. Saya sampaikan kepada guru-guru. Gimana? Apakah kita selesaikan di sini atau kita ambil keputusan, ambil seluruh dewan guru? Gitu. Jadi, contoh, waktu itu kita dipinta oleh dinas itu untuk membuat SK kalau saya lupa namanya, di situ dilibatkan adalah perwakilan dari siswa murid yang untuk masalah penanggulangan bully itu kan dilibatkan oleh siswa. Itu saya bisa saja Bu, saya bikin SK, saya masukkan komite atau satu wali murid. Tapi tidak, untuk terjalin hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan siswa dan wali siswa, kita panggil sih seluruh dewan guru wali siswa itu, kita panggil, kita sampaikan bahwa ini ada surat dari dinas seperti ini. Ini siapa? Yuk, yang mau masuk ke dalam kepengurusan. Kami sampaikan. Sebenarnya bisa saja, tidak perlu repot-repot, kita minta ke komite kan. Tapi untuk menciptakan tradisi ataupun budaya yang baik, saya selalu melibatkan seluruh yang bisa kita libatkan. Terus bagaimana jika ada keputusan mendesak? Nah, ini istilahnya namanya mendesak tadi Bu, artinya saya sebagai pemimpin di situ harus bisa dengan cepat dan tepat mengambil keputusan dalam situasi-situasi mendesak. Tapi jika itu masih bisa saya kompromikan dengan yang lain, saya selalu tawarkan kepada guru-guru, saya selalu tawarkan kepada dewan guru dan komite yang lainnya. Nah itu, jadi bagaimana cara saya mengambil keputusan? Saya libatkan seluruh elemen sivitas akademika yang ada di sekolah. Itu semua warga sekolah itu terlibat. Iya, terlibat. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya atau prosedur? Dalam
dalam yang biasa dilakukan selama dalam masalah yang menyelesaikan masalah. tingkat tadi. Oke. Tadi Bu, langkah-langkah yang kita tempuh untuk menyelesaikan permasalahan adalah kita pelajari dulu akar permasalahannya. Akar permasalahannya tadi. Akar permasalahannya, sumbernya, pelaku-pelaku orang bermasalah itu siapa dan kenapa gitu. Ya. Nah, itu apa namanya? Ya kita pelajari dari bawah supaya pokoknya mulai dari akar permasalahan apa, kenapa ini bisa terjadi dan siapa pelakunya, siapa yang terlibat, ya kita identifikasi semua. Ya, ya. Kemudian apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam Budundan. pada kasus-kasus Tuh. Langkah-langkah efektif. Ya. Saya rasa ketika saya melibatkan seluruh Masuk. warga sekolah itu sangat efektif karena apapun hasilnya nanti yang keluar yaitu hasil keputusan bersama dan diketahui bersama secara terbuka. Tidak ada kepentingan saya selaku pimpinan dan tidak ada kepentingan orang-orang yang terlibat di dalam persoalan. Jadi keputusan itu bukan dari pihak ya. Bukan, ya kita musyawarah Keputusan sama-sama. bersama. Keputusan mufakat ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus Tar. ini? Tantangan ya, saya merasa selama ini ya, tidak ada begitu hal yang menantang Bu ya. Ya bukan berarti kita meremehkan segala persoalan, akan tetapi ini saya menjalani amanah ini, saya menjalani proses apa namanya pekerjaan ini ketika menghadapi persoalan itu hal menarik bagi saya. Ketika ada persoalan bisa kita selesaikan dengan baik dan akhirnya timbul sesuatu yang positif dengan masyarakat, dengan dewan guru kita menjadi dekat karena persoalan tadi itu justru sesuatu yang membanggakan ya, itu bukan tantangan justru. Jadi tidak ada sesuatu tantangan yang begitu berarti ketika kita menjalani proses itu gotong royong bersama dan terbuka. Ya, secara kebersamaan. Oh, tapi ada satu Bu, ini saya rasa tapi bukan persoalan yang berat ya. Ya. Di lingkungan kami ini agak sedikit memang menjadi sesuatu yang lambat untuk terselesaikan permasalahan karena mohon maaf sekali ya mungkin kita memiliki daya nalar, daya paham yang berbeda. Ya. Daya nalar, daya paham berbeda karena mohon maaf karena mungkin dari ya, apa namanya ya jenjang pendidikan tadi yang jadi karena ketika kita masukkan persoalan berarti kita harus benar-benar berbicara dengan orang yang selevel itu gitu. Ya. Jadi kita harus bisa memposisikan kita berbicara dengan siapa? Dengan guru, dengan siswa, dengan masyarakat. Ya. Ketika saya berbicara dengan guru, saya harus tahu bagaimana cara berhadapan dengan mereka. Saya berbicara dengan wali siswa, dengan masyarakat, kita harus memposisikan seperti mereka. Walaupun ibaratkan kita singa berbicara dengan domba, kita tidak boleh menjadi singa. Domba akan lari. Jadi menjadilah seperti domba agar bisa diterima bahasa kita. Kita harus saling memahami kondisi. Begitupun dengan guru. Guru dia merasa hebat sekali, kita tidak boleh menjadi seperti kelinci. Nah, kita akhirnya jadi harus mensusahkan. Tapi dengan siswa, kita dekat. Nah, jadi kita harus bisa memposisikan, mendekatkan posisi. Tidak boleh seorang guru dengan siswa, saya seorang guru, kamu harus gini, tidak bisa. Saya selama 14 tahun mengajar, Bu, tidak pernah memposisikan diri saya sebagai guru, itu tidak pernah. Tidak pernah, saya selalu mendekati. Kita adalah mitranya ya. Saya adalah kakak mereka, saya adalah orang tua mereka, saya adalah teman mereka. Adapun mereka menganggap saya guru, itu adalah penghormatan bagi mereka pada saya. Saja. Ya. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema itu? Ya, masalah itu tidak perlu kita dijadwalkan Bu ya, tidak ya. Boleh dijadwalkan. Itu misalnya gini, ada beberapa kasus memang yang harus kita jadwalkan. Misalnya kita ada persoalan nih, contoh kemarin ketika ada hujan deras. Jadi ada tanah kami itu terbis longsor Bu. Kalau itu tidak segera kita tanggulangi, itu bangun akan roboh. Nah itu kan kasus tuh. Nah ini perlu kita jadwalkan memang. Nah artinya kita rapatin guru-guru. Kapan nih kita jadwalkan musyawarah dengan seluruh wali siswa dan komite, itu dijadwalkan. Tapi ada beberapa hal memang yang tidak perlu ada penjadwalan khusus.
Ya artinya apa? Kita lihat kasus-kasusnya apa. Iya, ya. Ada yang segera harus ditangani. Ada ya, yang ya spontan harus kita selesaikan. Ada beberapa yang memang harus kita musyawarahkan. Ada yang harus kita jadwalkan biar lebih matang. Ada. Artinya tadi kembali ke pertanyaan awal. Kita lihat skala prioritasnya, mulai dari waktu, efek, dan ya kepentingannya tadi. Iya, iya. Gimana tuh, jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Seseorang atau faktor-faktor yang Kalau seseorang, akan menyelesaikan masalah? oke, mungkin selama ini memberi motivasi saya orang tua saya. Ya, oke. Orang-orang terdekat adalah orang tua saya. Adapun selebihnya adalah kekompakan kami di lingkungan sekolah. Itu saja. Kalau orang khusus tidak ada, karena saya merasa dengan seluruh dewan guru saya merasa dekat dan tidak ada yang saya spesialkan dan tidak ada yang saya kucilkan. Kita semua dekat, kita semua bersama. Kekuatan inilah yang membuat saya menjadi kuat. Iya, Pak. Berarti semua warga sekolah ya, Pak ya? Iya. Terlibat ya. Yang terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang didapat yang dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan ini? Oke. Dalam menyikapi keputusan, saya pada saat itu sangat dituntut untuk sabar. Kita harus sabar menghadapi guru, menghadapi wali murid, menghadapi siswa yang bandel. Harus. Yang kedua, seorang pemimpin harus adil dan bijaksana. Ya tidak boleh tembang pilih. Oh ini keponakan saya, ini anak teman saya, itu orang lain, tidak boleh. Kita harus adil dan bijaksana ketika mengambil keputusan. Tidak boleh memberatkan sesuatu, tidak boleh menguntungkan yang pihak lainnya. Pertama sabar, kedua adalah adil dan Adil bijaksana. dan bijaksana. Yang ketiga ini adalah kekompakan. Kekompakan, ya. Ya, bagaimana persoalan tadi bisa selesai? Karena kekompakan, gotong royong, kebersamaan tadi. Ya, jadi benar, Bhinneka Tunggal Ika itu ya kami aktualisasikan di sekolah. Gotong royong itu sudah terjadi. Gotong royong tidak mesti harus angkut-angkut barang bersamaan. Tidak, tapi kami dalam persoalan menyelesaikan masalah, kami selalu bersama-sama. Justru akan terasa ringan, Pak ya. Iya. Aduh. Sama-sama memutuskan. Betul, tidak bisa Bu. Seorang pemimpin, dia merasa paling berkuasa, dia merasa paling gagah, segala persoalan bisa oleh dia. Tidak bisa. Jangan seperti itu. Nanti kalau ibu nanti diamanatkan seorang pemimpin, ya amanat. Iya, amin, amin. Amanat saya, sabar. Amanat saya sabar, harus tenang, harus adil, tidak boleh memihak, ya kan? Harus bijaksana. Bijaksana, Iya. kerjasama. Iya, kerjasama yang baik. Iya. Ya terima kasih sekali Pak atas wawancaranya dan saya mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya dari pengalaman Bapak. Yang kata orang itu kalau kita biasa menangani sesuatu, apalagi kalau sudah sering, berarti dia akan menambah mudah dalam menyelesaikan masalah berkat pengalaman tadi. Betul. Ya Pak ya, Betul. pengalaman menjadi guru ya bagi kita semua. Ya, terima kasih sekali Pak ya, terima kasih Ya, banyak. sama-sama, Bu. Semoga Bapak menjalankan tugasnya lancar, Amin. sukses, ya. Dan sekolahnya tambah maju Pak ya. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan merefleksi hasil dari wawancara kemarin dengan kepala sekolah. Saya sudah melakukan wawancara kepada dua kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Gustinawati SPD yang berada di SMP Negeri 2 Warku Ranong Selatan, Oku Selatan. Dan yang kedua adalah Bapak Agus Yarfanudin sebagai kepala sekolah di SD Rambang Jaya, Kecamatan Buai, Pematang Ribu, Oku Selatan. Yang pertama, hal-hal menarik yang muncul dari wawancara. Hal-hal yang menarik pada saat wawancara yaitu di mana Ibu Gustinawati mengangkat sebuah dilema etika yang belum lama terjadi, di mana ada sebuah permasalahan yaitu dewan gurunya diberikan tugas tambahan, tetapi menurut perundang-undangan memang tidak ada tambahan gajinya. Jadi ini merupakan dilema etika bagi kepala sekolah dan bagi semua dewan guru. Tetapi berdasarkan musyawarah yang telah ditetapkan kemarin, maka diambillah suatu keputusan yang berdasarkan berpikirnya resolusi
berdasarkan peraturan sekolah. Kemudian yang kedua adalah dari kasusnya Pak Agus Yarfanudin, yaitu di mana dia menceritakan ada hal yang menarik, yaitu pada lingkungan sekolah dia berada, yaitu pada saat dia memberikan masukan kepada masyarakat di sekitar sekolah, di lingkungan sekolahnya, di sana kelihatan katanya untuk tingkat pendidikan yang lebih rendah mereka lebih sulit memberikan masukan-masukan untuk kemajuan-kemajuan dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di sekolah maupun dalam pengambilan keputusan. Hal yang mengganjal apa yang masih ada dari wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal saya pelajari, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengujian. Menurut saya hal yang mengganjal tidak ada. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang saya wawancara, adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kalau persamaannya pada dasarnya mereka sama, yaitu mereka menggunakan prinsip dalam penyelesaian masalah, yaitu menggunakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian di sini mereka dalam menyelesaikan permasalahan juga mereka tidak menyelesaikan sendiri, tetapi mereka mengajak semua warga sekolah untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Kemudian kira-kira apa yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakannya? Yang menonjol, kalau kepala sekolah SMP Negeri 2 Warkuranau Selatan melakukan prinsip resolusi dalam pengambilan keputusan, yaitu dia berpikir berbasis peraturan, yaitu rule based thinking. Walaupun demikian, tetapi dia tetap melibatkan semua warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Sementara untuk Bapak Agus Yarfanudin, dia lebih cenderung berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking, di mana dia menempatkan dirinya yaitu sebagai golden rule, yaitu menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Tetapi pada dasarnya pengambilan keputusannya tetap bukan keputusan dia sendiri, tetapi keputusan secara bersama dengan warga sekolah semuanya. Kemudian yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalankan keputusan D5 etika ini? Rencana ke depan para pimpinan dalam menjalankan keputusan D5 etika ini adalah yaitu dengan mengutamakan kepentingan dari siswa dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhan siswanya, kemudian semua warga sekolahnya, dan tidak lupa mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana cara mereka mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Cara mereka mengukur efektivitas pengambilan keputusan yaitu dengan pengalamannya selama ini. Kejadian-kejadian, permasalahan-permasalahan yang telah mereka selesaikan, mereka akan mengukurnya, cara yang bagus adalah yang seperti ini, yang lebih efektif yang seperti ini, maka mereka akan melakukannya dengan pengambilan keputusan yang terbaik tersebut. Kemudian yang keempat, bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan di dilema etika pada lingkungan, murid-murid dan pada kolega guru-guru yang lain. Saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu di mana saya akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan menerapkannya secepatnya dan dimulai dari diri saya sendiri. Saya akan mulai melaksanakan pengambilan keputusan ini baik di lingkungan dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, begitupun dengan dewan gurunya, baik warga sekolah yang lainnya maupun di lingkungan saya. Demikianlah, terima kasih refleksi saya terhadap pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.